Jazirah Arab itu. Nah, tampillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya di saat penduduknya yang asyaddu kufron wa nifaqon, yang luar biasa kekafiran dan kekufurannya. Ya, ya bayangkanlah gitu ya. Mereka membuat Tuhan disembah pula. Ya. Mereka membuat Tuhan dari batu, mungkin mendingan ya, bukan mendingan, ya tidak bisa dimakan batu itu. Ini buat sesembahan dari makanan, adonan. Ya, kemudian tatkala lapar, makanan itu dimakan. Ya. Jadi tidak ada manusia yang lebih bodoh ya kecuali bangsa yang saat itu begitu. Tuhannya dimakan. Jadi panganan ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ya itulah zaman kegelapan. Ya batu disembah, pohon disembah, bulan disembah, bintang disembah, ya sobiin namanya. Ada disembah. Kemudian juga dewa matahari di zaman itu ya. Sampai sekarang ya jelmaan dari dewa matahari itu disimbolkan seperti ya berbentuk patung dan sebagainya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, datang Islam yang mengikis habis aliran kepercayaan dan kebudayaan tersebut. Ya, bahwa ngajarkan Tuhan itu tak nampak. Ya. Sebenarnya di kalangan mereka juga sudah terjadi ya pertentangan yang ya menyebabkan dialog antar mereka sendiri. Kenapa kita ini kok menyembah Tuhan yang dibuat oleh kita sendiri gitu ya. Bukankah Tuhan itu gaib? Jawabannya menjurus kepada kalau menyembah Tuhan yang gaib kita tidak puas. Nah, kita membuat Tuhan berbentuk berhala itu sebagai jelmaan. Bahwa Tuhan itu bersemayam dalam ya berhala-berhala tersebut. Itu alasannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Ahmad berkata, kata dia, Waki memberitahu kami, Sufyan memberitahu kami dari Al-Masyi, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seyogianya seorang hamba mengatakan, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi sampai marpunya kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak seyogianya, tidak sejati dirinya, tidak seaslinya. Ya, orang itu berkata bahwa ya seorang hamba berkata aku lebih baik daripada Yunus. Ya. Kenapa? Karena Yunus termasuk orang atau rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari periwayatan Sufyan Sauri. Ya, Sufyan Sauri itu generasi tabi'in, ya pernah menjadi mufti di Palestina pada awal-awal generasi tabi'in datang. Generasi sahabat sudah banyak meninggal, generasi tabi'in datang. Nah, dari Sufyan As-Sauri ya Imam Bukhari berkata, Hafiz bin Umar memberitahu kami, Su'bah memberitahu kami dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Ma yambaghi li'abdin ayyakula inni khairun min Yunus. Ya, inni khairun min Yunus ibn Matta wa nasabahu ila abihi. Ma yambaghi, tidak sepatutnya, li'abdin, bagi seorang hamba, ayyakula, dia berkata, inni khairum min Yunus bin Matta, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ya, wa nasabahu ila abihi, yang nasabnya kepada bapaknya.
Jadi Yunus bin Matta, kita sudah membahasnya. Yunus bin Matta, Matta itu nama kakek, ya, kakek kepada kakek. Nah, maksudnya adalah ayahandanya ya wasaniyah, ya tidak jelas dalam arti kata ya aliran kepercayaannya tidak jelas, maka dinisbatkan kepada sang kakek. Itu menurut sebagian riwayat ya. Kemudian juga Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud juga meriwayatkan dari Syu'bah, bahwa Syu'bah menceritakan apa yang diceritakan Abu Daud, bahwa Qatadah tidak mendengar hadis dari Abu Aliyah kecuali 4 hadis, dan salah satunya adalah hadis tersebut ya, ma yanbaghi li'abdin ayyakula inni khairum min Yunus. Tidak boleh seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, yang nasabnya dilanjutkan kepada kakek beliau. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak sepatutnya seorang hamba berkata aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Hadis riwayat Ahmad. Tadi hadis riwayat Imam Abu Daud, barusan hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani juga meriwayatkan, ya Tabrani berarti ya termasuk kutubus sittah nih ya, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, nah kemudian Tabrani. Kata Tabrani meriwayatkan dari Al-Hasan bin Kisan, sehingga Ahmad Hasan bin Kisan memberitahu kami, Abdullah bin Raja memberitahu kami, Israel memberitahu kami, dan Abu Yahya Al-Attab dari Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sepatutnya seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nah kemudian bahkan Imam Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah ya dalam Bukhari Muslimnya, yang diriwayatkannya sampai kepada orang-orang Yahudi ya yang menempeleng Yahudi lainnya, ketika Yahudi itu berkata, tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas sekalian umat manusia ya. Kemudian Imam Bukhari menambahkan, dan aku tidak mengatakan bahwasanya ada seorang lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, berbagai jalur periwayatan sanadnya panjang, walaupun panjang tetapi jelas ya, yang sampai kepada Rasulullah SAW, yang artinya bahwa Nabi ya menghormati dan memuliakan Yunus bin Matta. Tentu bapak-bapak juga masih ingat waktu Nabi SAW berdakwah di Taif, dikejar-kejar oleh penduduk Taif sampai berlindung, bersembunyi di kebun anggur orang-orang Yahudi ya. Dan disitulah Rasulullah SAW bergumam ya, bergumam lirih ya, bahwa dinanya oleh Adas itu penjaga kebun ya, dia beragama Yahudi ya. Oh kalau kamu termasuk turunannya Yunus bin Matta ya. Loh kok kamu kenal dengan Yunus bin Matta? Dari siapa? Saya dengan dia sama sebagai hamba Allah dan utusannya ya. Hanya saja ya saya termasuklah yang diusir oleh kaumku, termasuklah sekarang ini ya, berdakwah ke Taif diusir-usir. Bahkan dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu terusir sampai ke Yasrib atau Madinah ya. Itulah kisah daripada hijrahnya Nabi SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba pilihannya dan menghinakan hamba yang dihinakannya ya.
Siapa orang yang menghinakan orang yang dimuliakan ya Allah, berarti Allah akan menghinakan dia. Ya, Nabi Muhammad dimuliakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab malah menghinakannya. Nah, dihinakan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Allah yang balik menghinakan Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi tidak akan tertukar, tidak akan memuliakan orang yang jahat, tidak akan menjahatkan orang yang mulia, kan gitu ya. Tetap dalam garis kemuliaan Allah tetap akan menilainya. Demikian Bapak-Bapak sekalian ya, tentang kemuliaan seseorang yang digariskan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Tentu kita sudah banyak yang terkenal ya, yang mengenal dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita lewatkan kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail ya. Ismail, kemudian Ishak nanti ketemu di belakang sini. Kita Musa terlebih dahulu. Salah seorang nabi yang sangat kontroversi, yang sangat terkenal ya, dan sangat luar biasa kemukjizatannya. Ya, bisa membelah laut, memukul batu keluar air, menjadikan ya hama seperti kodok, belalang, ya sungai Nil menjadi merah kayak darah dan seterusnya ya. Kemudian beliau berbicara dengan Allah langsung, ya berdialog, Allah berwujud api, ya wa kalamallahu Musa taklima, ya di situ disebutkan dengan suara jelas gitu ya, tapi tidak berwujud. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Itu wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Ya, itu awal-awal Allah yang memperdengarkan suaranya kepada Musa alaihi salam. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, nanti ada kisahnya ya tersendiri. Ini banyak ini, memakan waktu dan tempat panjang sekali. Kita buyur kata Bang Palembang ya dari awal ya. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 51 sampai 53 Allah berfirman ya, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit tur al-aimani wa qarrabnahu najjiya wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Musa, dan kisahkan, tuturkan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Musa itu termasuk orang yang ikhlas ya, dan dia seorang rasul dan juga seorang nabi Allah. Wa nadainahu min janibit tur al-aiman. Ya, kemudian kami panggil dia dari sisi kiri ya, dari sebelah kiri bukit Tursina al-aiman ya, wa qarrabnahu najjiya, dan kami lebih dekat dengan dia saat itu waktu memberikan wahyu kepadanya. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Aku karuniakan kepada dia ya sebagai rahmat dari kami saudaranya bernama Harun, dan diangkat pula sebagai nabi. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita kenal dengan Nabi Ibrahim itu semasa dengan Nabi Lut ya, kemudian juga Nabi Musa semasa dengan Nabi Harun gitu ya. Ada yang semasa ya. Semuanya nabi. Cuman yang lebih menonjol, yang lebih disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Harun menjadi seorang nabi untuk diberikan tugas ngawani kerasulan Nabi Musa. Ya.
Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ya akhir-akhir ini ya kita tidak menyebutkan personal ya. Ada seseorang yang dinisbatkan seperti Fir'aun. Ya. Kemudian ada orang yang bersamaan dengan dia. Ya. Saya datang menemui dia seperti saya menemui Fir'aun, katanya. Padahal ya kemuliaan dia tak akan sebanding dengan kemuliaan Musa. Tapi kesalahan dia mensejajarkan kemuliaannya dengan kemuliaan Musa alaihi salam. Musa seorang nabi dan rasul, ya, seorang bapaknya Israel, karena Nabi Musa adalah bangsa Israel. Zaman Nabi Musa inilah ya orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir, menyelamatkan bangsa Israel dari penjajah atau dari kungkungan orang-orang Kipti. Ya, orang Kipti artinya orang-orang penduduk Mesir asli. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, di awalnya Musa kita kenal bin Imron. Ya, Musa bin Imron. Imron bin Kahits. Kahits bin Azir, Azir bin Lawi, Lawi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi turunan Nabi Ibrahim yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Ibrahim itu 6 generasi. Ya, 6 generasi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata dari Lawi. Lawi termasuk anak dari Nabi Yakub. Ya. Jadi banyak sekali bapak-bapak turunan Nabi Yakub ini menjadi nabi dan rasul. Ya. Menjadi bangsa Israel. Ya. Anak Nabi Yakub yang 12 itu bapak-bapak. Ya, 12 itulah banyak turunan ke bawahnya nabi rasul, apalagi dari bangsa Israel. Bangsa Israel kan bangsa yang sangat lama. Ya, bangsa tertua di muka bumi ini. Kalau dikatakan tidak tertua ya bangsa, mungkin ada bangsa lain, tetapi bisa dikatakan suku bangsa tertua di muka bumi ini, Israel. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Musa pada banyak tempat dalam Al-Qur'an. Di dalam beberapa tempat Allah menceritakannya secara panjang dan lebar. Sementara pada tempat yang lain Allah menceritakannya secara singkat. Dan masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, di setiap ayat yang membahas tentang bangsa Israel, ya, Al-Baqarah itu banyak mengkisahkan tentang Israel. Itu banyak juga mengkisahkan tentang kehidupan ya bangsa Israel pada zamannya. Ya. Termasuk Al-Baqarah, kisah sapi betina yang diperintahkan Allah untuk disembelih. Ya, ternyata orang teka-teki, untuk apa? Apa kaitannya? Ya, ada orang dibunuh kok Musa nyuruh menyembelih sapi betina. Ya, warnanya tidak kuning, tidak kemerah-merahan, pokoknya tasurun nazirin, lemak dipandang mata. Ya, bukan untuk membajak, bukan untuk diternak, pokoknya enak lah. Ya, pokoknya sembelih. Udah disembelih baru turun wahyu berikutnya, ambil paha yang belakang. Diambil paha belakang, pukulkan kepada mayit itu. Si mayit tadi dipukul oleh paha sapi yang bagian belakang kanan. Kemudian hidup dan memberikan keterangan bahwa aku dibunuh oleh si Fulan bin Fulan. Ternyata oleh keponakan sendiri, berebut waris. Ya, berebut waris. Jadi akhirnya silang sengketa. Ternyata ya pembunuhan berebut waris sudah terjadi sejak zaman dulu. Dari iri-irian, iri-irian, bukan irian, iri-irian. Dari hal yang iri muncul kasus pembunuhan.
Ya, yang pembunuhan pertama manusia di alam dunia adalah Qabil dan Habil. Ya, jadi Habil dibunuh Qabil karena tak setuju dengan perintah ayahandanya untuk mengawinkan putra-putranya dengan cara disilang. Qabil nikah dengan Labuda, ya Habil nikah dengan Iklima. Jadi Qabil tidak terima, ya masa aku punya adik sendiri harus nikah dengan adiknya Habil, padahal itu perintah Tuhan. Sampai orang tuanya dibentak pula, ya perintah Tuhan yang mana, ya. Mana buktinya ini perintah Tuhan. Mulai ada pembangkangan. Itulah kasus pembunuhan pertama manusia di muka bumi. Di dalam kitab ini, Qasasul Anbiya, ya kita akan menjelaskan sejarah kehidupannya dari awal sampai akhir. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta beberapa asar yang dinukil dari Israiliyat yang disebutkan oleh beberapa ulama salaf dan juga ulama yang lainnya. Bapak-bapak, ya kisah Israiliyat bercampur baur dengan kisah yang berdasarkan Al-Quran. Israiliyat itu kisah yang berbau Israel. Paham-paham Israel itu dimasukkan ke dalam kisahnya. Ya kalau kita lihat film itu kan ada kisah tambahannya. Ya, kemudian dalam cerita pewayangan ada kisah tambahannya. Gitu ya. Di dalam wayang kulit ada bagong, ya. Kemudian di wayang golek ada cepot, itu tambahan. Ya. Jadi bapak-bapak dan sekalian pemanis cerita, ya. Maka kalau dalam kisah para nabi dan rasul ada kisah Israiliyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Akhir dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tosimin. Allah sengaja memancing kita dengan rangkaian 3 huruf, to, sin, dan mim. Digabung to, sin, mim, ya, untuk menggugah pandangan bahwa Al-Quran itu berasal dari rangkaian huruf-huruf yang dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang indah. Ya, tilka ayatul kitabil mubin. Ya, bahwa ini adalah ayat-ayat yang jelas, ya. Ayat-ayat yang nyata, jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Natslu 'alaika min naba'in. Ya, sengaja dibacakan kepadamu Muhammad, ya, min naba'i Musa, ya, khusus berkisah tentang Nabi Musa. Wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun, tentang Musa dan Fir'aun, ya, dengan hak, ya, untuk orang yang beriman. Artinya kisah Fir'aun dan Nabi Musa diperuntukkan untuk orang-orang, ya, orang yang beriman, untuk dijadikan pembelajaran-pembelajaran dari kisah tersebut. Ya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menuturkan kisah tentang Musa dan Fir'aun secara besar, secara garis besarnya. Dengan benar diceritakan, dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ia memaparkannya secara panjang lebar, seakan pendengarnya benar-benar menyaksikan peristiwa itu secara nyata. Jadi Al-Quran itu berkisah. Ya, cuman saya berpesan kepada bapak-bapak hadirin semua, ya, saking banyaknya kisah dalam Al-Quran sehingga ada orang yang mencibir, ya, menghinakan itu kitab cerpen katanya kan. Kenapa? Karena 80%
adalah kisah. Ya, kisah Firaun, kisah Nabi Musa, kisah para nabi dan rasul, termasuk himpunan kisah-kisah Al-Qasas. Ya, jadi Bapak-Bapak sekalian, jawablah oleh kita, justru dengan menampilkan kisah-kisah masa lalu, kita dapat mengambil iktibar, pelajaran dan hikmah-hikmahnya dari kisah-kisah tersebut. Di sini disebutkan bahwa Firaun itu bertindak sewenang-wenang, durhaka dan tirani, serta memilih kehidupan dunia semata. Dia berpaling dan tidak mau taat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dia dijadikan komunitas penduduk negeri yang dikuasainya berpecah belah. Rakyatnya dikotak-kotak, berkelas-kelas, dan ditindaknya secara sewenang-wenang. Jadi Firaun menjadikan warganya sebagai warga yang tertindas. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada zaman Nabi Musa, bangsa Israel itu sudah pindah semua ke Mesir. Anak turunan Nabi Yakub yang 12 orang itu dibawa semua ya ke Mesir dan hidup berkembang biak, beranak pinak di negeri Mesir. Zaman Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi 12 suku bangsa yang besar-besar. Ya, menjadi 12 suku bangsa yang besar-besar. Maksudnya tiap suku itu punya kepala suku dan terus beranak pinak cepat. Ya, sehingga dia mendiami sebuah tempat dan kembali ke semenanjung Sinai yang sekarang kita kenal dengan ya Tel Aviv dan juga bagian kota-kota di sekitar kota-kota di Israel. Iya Bapak sekalian. Jadi orang-orang Israel tuh zaman dulu itu sudah menguasai. Apalagi mereka menguasai ilmu dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan. Alhamdulillah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya orang Israel itu dengan sendirinya tidak tahan berada di Madinah. Dengan sendirinya orang Israel, bangsa Israel yang ada di Khaybar itu pergi. Seandainya nih mengandai-andai orang-orang Israel yang hidup di Madinah pada zaman Nabi dibiarkan ada dan sampai sekarang saya sedikit berkeyakinan ya Madinah dan sekitarnya seperti kota Gaza yang tidak pernah berhenti dari intimidasi dan peperangan. Jadi tidak akan ubah seperti Gaza sekarang, Palestina. Kenapa? Karena di Madinah dulu hidup berbagai suku dari suku Yahudi. Bani Kainuko, Bani Quraidah, Bani Nazir. Ya, Bani Huza'ah, termasuk itu suku-suku Yahudi yang berada di Madinah. Ya, dilalah, bahasa Jawa dilalah ya, kebenaran. Meletuslah perang Hondak. Pemicu utamanya orang Yahudi yang ada di Madinah tadi itu mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu dilanggar. Itulah yang memicu perang Hondak. Sehingga Nabi punya alasan besar untuk mengusir Yahudi dari negeri Madinah. Ya, negara Madinah, negara Madinah itu kawasan Hijaz, ya, Madinah waktu itu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pada masa Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim sang Khalilullah, mereka pada masa itu merupakan komunitas warga bangsa yang terbaik. Namun kemudian mereka dipimpin oleh seorang raja yang tiran, pendurhaka, sewenang-wenang dan zalim serta kafir. Itulah Firaun. Ya. Dia diperintahkan oleh rakyatnya untuk patuh dan menyembah padanya. Jika pilihan hidup seorang raja terburuk,
Bahkan lebih dari itu, ia perintahkan membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Ya. Yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas saya sebutkan yudabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin. Mereka menyembelih, membunuh anak laki-laki dari mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Firaun itu adalah golongan dari pemimpin yang berbuat kerusakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Berawal dari tukang ramal tuh? Tukang ramal, tukang tenung. Ya. Bahwa suatu saat ya Mesir akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah menguasai padahal masih sedikit dibandingkan bangsa Kipti, bangsa penduduk asli setempat. Ya. Wah, kalau begitu bahaya dong. Kita terancam nih kekuasaan ini. Maka Firaun mengadakan kebijakan untuk membunuh ya semua anak laki-laki dari kalangan Israel dan membiarkan hidup anak perempuan. Ya. Maksudnya kalau akan ada pemimpin dari Israel, dia akan mengalahkan dia. Maka justru diadakan kebijakan undang-undang bunuh. Tapi ya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah lah juga berbuat makar. Ayo siapa yang paling baik berbuat makar? Allah lah yang paling baik berbuat makarnya. Mereka merencanakan jahat, ya Allah merencanakan sesuatu pula untuk tandingannya. Justru ada anak laki-laki lahir dari keluarga Imron. Ya, diberikanlah ilham kepada ibunda Musa. Ya, agar Musa dikanyutkan ke laut, ke sungai. Justru mengalirnya justru ke tempat istana Firaun. Pas dibuka itu perahu kecil yang ada dalamnya bayi, justru itulah bayi laki-laki. Ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asia. Kemungkinan besar bayi inilah yang akan melawan kekuasaan aku, yang akan merongrong kekuasaan aku. Maka mau dibunuh juga, tetapi ditahan oleh sang bunda. Bukan sang bunda, oleh ibu atau Siti Asia. Istri Firaun ini solihah, ya bapak-bapak solihah, ya suci, ya tidak tersentuh oleh Firaun. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Dan Maryam binti Imran, dia dijaga kehormatannya, dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuciannya terjaga. Ya Bapak sekalian, rupanya dalam sejarah itu Firaun itu hanya gagah di fisiknya saja. Namun dia tidak berfungsi kelaki-lakiannya, sehingga Siti Asia itu terjaga. Ya, tak pernah disentuh oleh suaminya sendiri. Itu Firaun, dalam kisahnya begitu, ya. Jadi gagah itu dalam tindakannya, dalam keluarganya dia tidak berfungsi. Jadi istrinya Siti Asia itu dalam keadaan bersih, suci. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, setelah mengeluarkan kebijakan setiap anak-anak laki lahir dari kalangan Bani Israel dipraktikkan, justru ada bayi yang diselamatkan dengan jalan kekuasaan Allah. Ya, air itu dihanyutkan ke sungai Nil dan bermuara di istananya Firaun. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata anak kecil itu kelak benar-benar akan menjelawan tanding ya dengan Musa dengan Firaun laknatullahu alaih.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu, ya, berlaku sopanlah dengan Fir'aun. Kalau dia mengeluarkan sihir, keluarkan pula sihirmu. Ya, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengeluarkan ya tongkat menjadi ular-ular kecil, ini lemparkan baik. Allah jadikan tongkat Musa menjadi ular yang lebih besar lagi. Ya, sampai kepada masukkan kedua telapak tanganmu ke dalam ketiakmu. Nih, keluarkan. Kemudian dikeluarkan jadi mengkilap. Ya, bersinar sehingga Firaun merasa heran. Ya, silau dengan sinar yang keluar dari telapak tangan Nabi Musa alaihissalam. Dan lain dan sebagainya, banyak ya. Ya, mungkin nanti akan kita kisahkan satu persatu. Baik Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita kira-kira sampai di situ dulu ya. Sampai di surah Al-Qasas ayat ke-5. Waruni wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin. Allah berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Ya, jadi karunia Allah, rahmat Allah diberikan diturunkan kepada orang-orang yang tertindas di negeri Mesir. Ya, dengan hendak menjadikan mereka pemimpin yang menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Jadi maksudnya justru Allah berkehendak akan melahirkan seorang pemimpin dari kalangan orang-orang tertindas. Itulah kelak orang yang diutus Allah itu namanya Musa alaihissalam. Ya, sehingga Firaun itu togo, sombong. Ya, innahu togo, ana rabbukumul a'la. Itu tingkat kezaliman tertinggi itu. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Sampai Allah Bapak-bapak mengingatkan dia dengan cara mati di telan lautan. Konon kabarnya Firaun itu beriman juga, cuman nyawanya sudah di tenggorokan. Tidak ada iman lagi kalau nyawa sudah di tenggorokan ya. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa dia kata Tuhan? Ya, kemana selama ini kemana wae? Ya, tatkala nyawa sudah di tenggorokan baru beriman. Maka Allah menutupnya dan Firaun diselamatkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi kaum manusia di belakang hari, termasuk kita sekarang. Demikian, mari kita akhiri sama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika